Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya R.A. Aisyah Putri dengan NIM 1901441 dari Departemen Pendidikan Sosiologi 2019, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Akan menjelaskan mengenai hakikat dan dampak aksesibilitas cyber untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Karim Suryadi MSI dan Dr. Leni Anggraini MPD. Apa yang dimaksud dengan aksesibilitas? Kemudian, apa yang dimaksud dengan cyber? Lalu, bagaimana hakikat dari kedua kata tersebut, serta bagaimana dampak dari adanya aksesibilitas cyber dalam kehidupan sehari-hari? Berikut penjelasannya. Menurut Wikipedia, aksesibilitas atau keteraksesan atau ketercapaian adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek, pelayanan, ataupun lingkungan. Sedangkan pengertian cyber menurut Wikipedia, kata cyber berasal dari kata cyberspace atau dunia maya, yaitu media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau terhubung langsung. Dapat dikatakan juga pengertian cyber adalah media elektronik yang digunakan orang untuk keperluan berkomunikasi melalui jaringan internet. Dari sejumlah pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, aksesibilitas cyber adalah kemudahan bagi seseorang dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi melalui dunia maya atau jaringan internet. Dengan adanya kemudahan ini, seseorang dapat berkomunikasi atau mendapatkan informasi walaupun hal tersebut sulit dijangkau. Nah, aksesibilitas cyber ini didapat karena pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan iptek. Bagaimana dampak dari adanya aksesibilitas cyber? Dampak dari adanya aksesibilitas cyber ada dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu mudahnya akses informasi, mudahnya komunikasi, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, mudahnya melakukan transaksi dan bisnis, menambah relasi, mudahnya mencari lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya cybercrime dan cyberbullying. Cybercrime menurut Organization of European Community Development atau OECD adalah bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer yang termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Cybercrime juga dapat dikatakan sebagai aktivitas kejahatan dengan komputer yang dilakukan di dunia maya, dilakukan secara individu atau kelompok yang dimana pelaku sudah mahir dalam dunia hacking. Adapun jenis-jenis cybercrime yaitu pencurian data, cyberterrorism, hacking, carding, dan lain sebagainya. Contoh dari cybercrime antara lain adalah penipuan lelang secara online, perusakan jaringan, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain sebagainya. Dengan adanya aksesibilitas cyber dapat memudahkan para pelaku kejahatan untuk melakukan cybercrime. Dan yang kedua yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah perundingan atau bully yang dilakukan di dunia maya. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan lain sebagainya. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan seseorang yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk yang pertama, menyebarkan kebohongan atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting atau menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial. Cyberbullying meninggalkan jejak digital atau sebuah rekaman yang dapat berguna untuk memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku salah ini. Dengan mengetahui hakikat dan dampak dari aksesibilitas cyber, dapat mempermudah kehidupan sehari-hari kita, seperti berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan kemudahan lainnya. Untuk itu, hendaknya kita dapat memahami bahwasanya kemudahan akses cyber tersebut bukan berarti dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyimpang, tetapi dimanfaatkan untuk hal yang baik dan digunakan secara bijak. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.